Kembali ke budaya Inggris, salah satu budaya yang publik Inggris banggakan adalah bagaimana sebuah perayaan harus dirayakan semaksimal mungkin. Agar terlihat berkelas, bergelas-gelas bir harus turut serta dalam sebuah perayaan. Minuman beralkohol ini adalah stimulus utama terciptanya suasana nyaman dan awal dari sebuah kebahagiaan bagi mereka, walaupun tidak semua warga Inggris melakukan hal tersebut. Budaya menenggak minuman beralkohol di Inggris begitu panjang dalam kurun waktu yang begitu lama. Berkat masyarakat dan infrastruktur menjadi faktor pendukung satu dari sekian banyak budaya yang biasa mereka lakukan. Pub sebagai tempat mereka menenggak minuman beralkohol pun menjamur di berbagai tempat di jalanan kota hingga pelosok. Bagi mereka yang berusia muda, menenggak alkohol adalah kewajiban utama agar terlihat lebih keren. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Mengakarnya budaya warga Inggris dalam hal menenggak minuman beralkohol membuat derasnya pengaruh budaya ini tak terhentikan pada aspek apapun yang melibatkan masyarakat. Akhirnya kebiasaan buruk ini merasuk pada tubuh, the people game, atau yang lebih biasa kita kenal dengan kata sepak bola. Tenggakan minuman beralkohol berhasil menyelinap di hijaunya rumput ataupun luar lapangan. Beberapa pemain seperti Jimmy Greaves, George Best, dan Paul Gascoigne adalah beberapa pemain yang sangat identik dengan kecanduannya akan minuman beralkohol. Namun di balik kecanduannya, mereka juga berhasil menjadi sosok pemain yang berhasil menorehkan prestasi bersejarah. Namun lupakan ketiga pemain bengal itu karena Arsenal menjadi salah satu tim dengan prestasi dan konsumsi minuman beralkohol yang tak terhentikan pada medio 80-an hingga 90-an. Kembali pada awal 1990-an, kesebelasan asal London Utara yaitu Arsenal menjadi tim yang sangat familiar jika kita berbicara tentang pengaruh alkohol di lapangan hijau. Tim yang berjuluk The Gunners ini terkenal memiliki budaya yang berpusat di sekitar minuman keras dan perilaku buruk pada saat itu. Arsenal pernah tersohor dengan geng Tuesday Club di mana anggotanya merupakan pilar inti di lini belakang. Dikomandoi oleh sang kapten Tony Adams, lalu ditemani oleh Nigel Winterburn dan dua Steve Bowley Dixon, dan aroma alkohol menyeruak di kamar ganti Highbury kandang Arsenal pada saat itu. Sebagai seorang kapten, Tony Adams jelas berada di jantung klub. Namun tidak hanya ketika berada di atas lapangan, ia juga menjadi sosok pemimpin dari geng yang bernama Tuesday Club. Ia menjadi sosok penting bagi para pemain lain yang memiliki kesukaan yang sama dengan sang kapten yang menenggak minuman beralkohol. Para pemain lain seperti Ray Parlour, Perry Gross, dan Paul Merson juga sering hadir dan terlibat secara rutin dalam perayaan yang dipimpin oleh Tony Adams. Lalu mengapa mereka memilih hari Selasa? Hal ini rupanya berkaitan dengan waktu latihan yang biasa mereka laksanakan selalu libur pada hari Rabu. Manajer George Graham yang bertanggung jawab di Highbury antara 1986 dan 1995 sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan oleh para pemainnya. Tetapi karena tim tidak perlu masuk pada hari Rabu dan dinilai tidak mempengaruhi kinerja mereka pada hari Kamis, Graham menutup mata untuk itu. Namun apa yang mereka lakukan tidak selalu terbatas hanya pada hari Selasa. Terkadang mereka menikmati beberapa minuman alkohol di hari Sabtu atau Minggu juga. Salah satu gelandang Arsenal pada saat itu yaitu Ray Parlour menulis tentang The Tuesday Club dalam autobiografinya yang berjudul The Romford Valley yang dirilis pada 2016. Dia menulis, itu terjadi karena pada masa itu kami biasa berlatih di Highbury pada hari Selasa. Jika tidak ada pertandingan tengah pekan, kami akan melakukan langkah kami dan kemudian libur pada hari Rabu sebelum kembali pada hari Kamis untuk mempersiapkan pertandingan hari Sabtu. Selain Ray Parlour, bek kanan Arsenal pada saat itu yaitu Lee Dixon juga berbicara tentang kemana para pemain Arsenal biasa pergi untuk sesi minum mereka. Mengatakan kepada The Independent pada 2011, di pagi hari George memberi kami beberapa pelatihan fisik yang sangat sulit, berlari sampai kami hampir sakit diikuti dengan beberapa latihan di gym. Dan setelah itu kita akan pergi ke pub Bank of Friendship di sekitaran sudut Highbury dan tenggelam bersama beberapa gelas bir. Saat itu pemain masih bisa bersosialisasi di tempat yang sama dengan supporter dan tidak akan ada masalah. Akan ada gym tua yang duduk di sudut sambil merokok Woodbines dan kami di bar minum bir. Saya tidak pernah peminum berat, 6 liter adalah batas saya dan saya akan menjadi benar-benar mabuk berat. Tetapi beberapa yang lain khususnya Tony Adams akan melanjutkan sepanjang malam. Saya dulu bergabung dengan Tuesday Club sebulan sekali, tetapi orang seperti Tony akan ada di sana setiap minggu. Itu adalah bagian penting dari tim di mana ikatan kuat terbentuk yang membawa kami meraih beberapa gelar liga. Para penggawa Arsenal yang tergabung pada geng Tuesday Club semakin menggila akan kecanduannya pada minuman beralkohol yang memberikan dampak negatif bagi mereka sendiri yang berujung merugikan Arsenal sendiri. Pada tahun 1990, Nigel Winterburn, Paul Merson dan dua pemain lainnya dipulangkan dari tur Arsenal ke Singapura karena mereka mabuk berat dan melakukan sesuatu hal yang merugikan The Gunners. Gelandang Ray Parlour juga mengalami kesulitan di lini belakang The Tuesday Club. Pada tahun 1995, mantan pemain Inggris itu ditangkap karena melemparkan kerupuk ke sebuah taksi sebelum menabrak sopirnya. Tidak hanya di Singapura, insiden lainnya pun terjadi selama tur Arsenal ke Hong Kong yang menyebabkan Parlour didenda oleh pengadilan Magistrat Timur serta klub. Setahun kemudian, Adams dan Parlour menyalakan alat pemadam api di sebuah restoran karena mabuk.
Terlepas dari semua kejenakaan yang terjadi pada The Tuesday Club, periode di bawah asuhan George Graham adalah salah satu yang paling sukses dalam sejarah The Gunners. Arsenal merebut gelar divisi pertama sebelum menjadi Liga Premier pada tahun 1989 dan 1991. Selain itu, Arsenal juga sukses meraih gelar Piala FA pada 1992 hingga 1993, serta 2 trofi Piala Liga pada edisi 1986 hingga 1987 dan 1992 hingga 1993. Prestasi puncak yang pernah diraih Graham selama membesut Arsenal tercatat pada Piala Winners 1993 hingga 1994. Kedatangan Arsene Wenger pada tahun 1996 bagaimanapun itu mengakhiri secara tidak resmi semua budaya menenggak alkohol dan kelakuan buruk lainnya. Alkohol dipandang menjadi sesuatu yang sangat negatif di tubuh Arsenal dan diet para pemain difokuskan secara intens. Namun mereka yang terlibat dalam The Tuesday Club hampir tidak menanggapinya sebagai sesuatu yang harus disesali. Arsene Wenger sempat dianggap kuno ketika datang dari Nagoya Grampus 8 dengan mengambil langkah membatasi konsumsi minuman beralkohol di Highbury. Hal ini dianggap menentang status quo yang dibangun oleh pilar senior Arsenal di Tuesday Club. Tetapi Wenger tak bergeming. Kini justru pemain, supporter, dan petinggi klub Meriam London harus berterima kasih pada sang profesor atas kebijakan membatasi alkohol yang berujung prestasi. Seiring berkembangnya zaman, bergeser pula cara manusia menyikapi kehidupan, tak terkecuali perihal mengkonsumsi alkohol. Beberapa temuan dari institusi kesehatan di Britania Raya merilis hasil riset yang menyerukan tingginya angka kematian akibat kebiasaan minum bir. Laporan dari Foundation for Liver Research menyebutkan bahwa angka kematian akibat penyakit liver naik hingga 12.000 orang per tahun. Temuan senada juga dipaparkan oleh Sheffield University, di mana tak kurang dari 5 orang masyarakat UK yang meninggal akibat penyakit liver per harinya. Publik Inggris yang selama ini membanggakan kultur minum alkohol sontak terpampar keras. Kini mereka harus introspeksi diri bahwa budaya yang mereka bangun tak sepenuhnya benar. Ada hal yang harus diperhatikan baik-baik kalau melibatkan bir, baik di meja makan maupun keramaian pub. Beberapa temuan riset tadi menyiratkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi bir di Inggris kini mulai harus dibatasi. Tampak jelas ketika bermunculan penyakit liver merupakan imbas dari tenggakan alkohol yang tak terkontrol. Pengaruh minuman beralkohol di sepak bola Inggris pada dasarnya tidak pernah benar-benar hilang. Kondisinya hanya tergerus karena harus dibatasi. Serta tentu saja demi menjunjung semangat profesionalisme dan sportivitas dalam dunia sepak bola itu sendiri, great job the professor. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.